Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda Sulawesi Selatan, membongkar sindikat pemalsuan surat tanda nomor kendaraan, STNK. Dalam pengungkapan itu, 7 orang pelaku yang terlibat jaringan STNK palsu itu ditangkap. Ketujuh tersangka dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar di halaman Mapolda Sulsel, Jala, Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Kamis, 24 April 2025. Konferensi pers pengungkapan kasus itu dipaparkan di Reskrimum Polda Sulsel, Kombes Pol Setiadi Sulaksono, didampingi Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Didik Supranoto. Hadir juga perwakilan Ditlantas Polda Sulsel, Kompol Andi Ali Surya, Kanit Resmo Polda Sulsel, Kompol Beni Pornika dan Panit 1 Resmo Polda Sulsel, Ibda Abdillah Makmur. Dalam pengungkapan itu polisi menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya, sejumlah STNK palsu, plat nomor kendaraan, alat print yang digunakan mencetak STNK palsu dan beberapa barang bukti lainnya. Selain itu, ada juga truk tangki pengangkut BBM, 7 mobil minibus dan belasan motor. Rabat. Semuanya. Itu juga kayaknya. Ya, mobil. Kemarin yang kapalnya jelas. Rakitan semua nih. Rakitan. Berangkat tangki. Ini ada peran masing-masing. AS 53 tahun, ini pekerjaan buruh, alamat di Maros. Ini pekerjaannya atau perannya adalah menerima pesan. Jadi siapapun yang memesan nanti akan dibikinkan oleh AS. Kemudian MLD, ini adalah orang yang memesan. Jadi MLD memesan kepada AS. Kemudian yang ketiga, SJR ini adalah orang yang berkepentingan. Mereka punya motor, kemudian mereka memesan kepada MLD, MLD memesan STNK kepada AR. Kemudian dari LP nomor 3 tersebut, barang bukti yang disita ada 3 motor, 3 STNK, 1 laptop, dan 1 printer. Kemudian laporan polisi yang kedua, yaitu laporan polisi nomor 4 tahun 2025. Ini tersangkanya ada 4. Yang pertama adalah AR. Nah, AR 45 tahun, swasta, alamatnya ada di Goa. Perannya adalah menerima pesanan STNK dan TNKB. Ini harganya 1,8 juta sampai dengan 2,5 juta per lembar. AR mempersiapkan itu, terutama belangko, mereka membeli dari online, dari Facebook, dan juga menerima dari atau pesan dari debt collector atau matalang. Nah, setelah mereka pesan, tulisan akan dihapus dengan dikerok atau diamplas. Setelah kosong, nah nanti akan di-print ulang. Selain juga mereka mempersiapkan STNK palsu, mereka juga mempunyai peran mencabut GPS. Ini harganya 300.000 sampai dengan 500.000. Jadi yang STNK tadi 1,8 juta sampai 2,5 juta, kemudian mencabut GPS 300.000 sampai dengan 500.000. Kemudian yang tersangka kedua, IS 43 tahun. Perannya adalah mencetak. Jadi setelah dari tersangka pertama tadi sudah kosong, belangko kosong, kemudian dicetak oleh IS. Nah ini biayanya 50.000 per lembar karena mereka hanya mengeprint. Kemudian GSR, ini adalah pemesan. Dia mencari orang siapa yang mau memesan, nanti melalui GSR nanti akan disampaikan kepada tersangka pertama AR untuk dibuatkan STNK, termasuk juga untuk mencabut
JPS. Nah, STNK yang dibanderol oleh tersangka GSR ini keuntungan mereka 400.000. Jadi dari AR 2,2 juta, 1,8 juta, kemudian mereka dijual 2,2 juta. Jadi mereka ada keuntungan 400.000. Kemudian tersangka keempat, DT 50 tahun, swasta, alamat Jeneponto. Ini mereka mendapat keuntungan 500.000. Jadi pesanan STNK ini dijual 3 juta, sementara mereka membeli dari AR itu 2.500.000. Jadi mereka ada keuntungan 500.000. Barang bukti handphone ada 3 unit, kemudian yaitu dari belangko STNK yang sudah mati dikerok. AR ini untuk disiapkan, ini intinya adalah ada 3 AR ini yang aktor intelektualnya sementara ini dalam hasil pemeriksaan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.